Begini reaksi Jessica Wongso usai film dokumenter kasus cyanida di Netflix viral. Kuasa hukum Jessica Wongso, Surdame Purba, mengungkapkan reaksi Jessica Wongso usai dengar film dokumenter High School Murder, Coffee and Jessica Wongso viral di dunia maya. Diketahui High School Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Menurut Surdame Purba, Jessica Wongso mengaku heran film tersebut viral meskipun belum menyaksikan film tersebut. Cuma dia, Jessica Wongso, heran kok bisa seviral ini, ujar Surdame Purba setelah menjenguk Jessica Wongso di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin 9 Oktober 2023. Mamanya, bapaknya belum nonton. Jessica juga belum nonton, dia nggak punya Netflix. Kan dia nonton TV bareng napi lain, timpal Hidayat Bustam selaku tim kuasa hukum Jessica Wongso. Lebih lanjut, Hidayat juga tak menyangka film ini sangat viral dan kembali membuka misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Film Netflix itu kan film dokumenter, film yang mempunyai dokumen. Semuanya juga diminta dan diwawancarai sepanjang persidangan. Begitu dia ngomong dan booming, kita juga nggak tahu, ungkap Hidayat. Film High School Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang 28 September di Netflix. Kasus kopi cyanida Jessica Wongso sempat menyita perhatian publik pada tahun 2016. Saat itu, Jessica bersama teman-temannya berniat mengadakan reuni kecil-kecilan di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Jessica yang tiba lebih awal lalu memesankan es kopi Vietnam dan 2 koktail untuk Wayan Mirna Salihin dan Hani Bunjuwita. Tak lama kemudian Mirna mengalami kejang-kejang dan langsung tak sadarkan diri. Mulut korban juga langsung berbuih sehingga langsung dilarikan ke klinik di Grand Indonesia. Dalam perjalanan menuju rumah sakit Abdi Waluyo, Mirna akhirnya dinyatakan tewas. Jessica Wongso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kematian Mirna pada 29 Januari 2016. Pada 27 Oktober 2016 atau setelah melewati 32 kali persidangan, Jessica Wongso akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Diketahui hasil penyelidikan polisi mengungkapkan terdapat zat cyanida dalam kopi Mirna. Racun mematikan ini juga ditemukan di lambungnya sekitar 3,75 mg. Kendati tidak begitu konkret dan jelas, sejumlah kesaksian dan bukti berikut dianggap memberatkan Jessica, sehingga dinyatakan sebagai pembunuh Mirna. 1. Jessica sebagai pembeli kopi. Pada 6 Januari 2016, Jessica lebih dulu tiba di Cafe Oliver sebelum pukul 16.00 WIB untuk menghindari kebijakan 3-in-1 alias satu mobil minimal berisi 3 orang. Dia kemudian berinisiatif memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail. Tak lama setelah pesanan tiba, Mirna dan Hani sampai di lokasi reuni. Kedua fakta tersebut, terutama perihal Jessica sebagai pembeli kopi, dinyatakan oleh karyawan Cafe Oliver. Pada 20 Juli 2016, persidangan menghadirkan 3 pegawai Oliver, yakni Prilia Cindy Cornelia sebagai resepsionis, serta Marlon Alex, Napi Tupulu, dan Agus Triyono selaku pelayan. Menurut kesaksian mereka, Jessica disebut tidak memiliki pilihan duduk di meja nomor 54 karena hanya meja itu yang kosong dan sesuai pesanannya. Jessica juga langsung membayar pesanannya yang disebut tidak bisa dilakukan pembeli lain. Pegawai Oliver juga bersaksi dalam persidangan yang digelar pada 28 Juli 2016. Mereka mengatakan es kopi Vietnam yang dipesan berwarna kekuningan dan berbau. 2. Jessica bertingkah aneh. Keluarga Mirna juga memberikan kesaksian di pengadilan pada 12 Juli 2016.
Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, membeberkan tingkah laku Jessica selama berada di rumah sakit. Menurut dia, gerak-gerik Jessica saat itu tampak mencurigakan. Jessica, kata Darmawan, sempat mengaku asma tetapi masih dapat beraktivitas dengan lancar. Keanehan lainnya adalah saat Jessica berkeliling mendengarkan orang berbicara di rumah sakit, kemudian menghilang. Selain itu, menurut Darmawan, Jessica juga tampak berbicara dengan tenang selama berada di rumah sakit. Tak terpancar kesedihan seperti yang tampak pada wajah Hani yang juga berada di rumah sakit ketika itu. Di sisi lain, saudara kembar Mirna, Sandy Salihin, mengungkapkan Jessica sempat mengirim artikel berita soal es kopi Vietnam beracun via pesan singkat usai Mirna meninggal dunia. Kejanggalan lain diungkapkan manajer kafe Oliver Devi dan pegawai lain pada 27 Juli 2016. Mereka menyebut Jessica tidak menolong Mirna saat kejang-kejang. 3. Mirna takut Jessica. Kesaksian lain datang dari suami Mirna, Arif Sumarko, pada 12 Juli 2016. Dia mengatakan istrinya takut bertemu dengan Jessica. Sebelum peristiwa 6 Januari 2016, Arif mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti pertemuan antara Mirna dan Jessica pada 8 Desember 2015 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat pertemuan itu tak ada pembicaraan spesifik yang merujuk pada kemarahan atau kekesalan Jessica terhadap Mirna. Namun, Arif mengaku diberitahu Mirna bahwa Jessica pernah marah besar kepada sang istri pada Oktober 2014. Kemarahan inilah yang membuat Mirna takut dan enggan menemui Jessica seorang diri di Kelapa Gading. Pada pertemuan 6 Januari 2016, Mirna pun kembali tak ingin bertemu Jessica sendirian. Oleh karena itu, dia memilih menunggu dan datang bersama Hani ke kafe Oliver. Adapun berdasarkan pernyataan hakim, kesaksian bahwa Jessica kesal kepada Mirna ini merupakan motif pembunuhan berencana pada 2016 silam. 4. Bukti saksi ahli. Pada 10 Agustus 2016 dari rekaman CCTV Cafe Oliver, ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto melihat tingkah aneh Jessica menggaruk tangan beberapa kali dan celingak-celinguk. Ahli toksikologi forensik Kombes Pol Nursaman Subandi menyebutkan Jessica kemungkinan menggaruk tangan karena terpapar sianida. Semakin memberatkan Jessica, kesaksian lain datang dari psikolog klinis Antonio Ratih Anjayani pada 15 Agustus 2016. Menurut Antonia, Jessica orang yang cerdas, tenang, dan percaya diri. Sosok Jessica memiliki kepribadian amorus narsisis yang kerap menggunakan kebohongan untuk berdalih. 5. Masa lalu Jessica. Pada 16 Agustus 2016, psikiater forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang pernah memeriksa Jessica, Natalia Widiasih Raharjanti, menyatakan kesaksiannya. Dia mengatakan Jessica memiliki risiko melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain jika sedang dalam kondisi tertekan. Menurut Natalia, Jessica beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri di Australia. Kondisi tersebut diperkuat saksi bernama John J. Torres, seorang polisi dari New South Wales, Australia pada 26 September 2016. Setelah 32 kali persidangan dan puluhan saksi dihadapkan di meja pengadilan, akhirnya Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan motif sakit hati karena dinasehati soal asmara. Sempat mengajukan upaya hukum biasa hingga upaya hukum luar biasa, tetapi Mahkamah Agung tetap menolak. Hingga kini Jessica Wongso masih mendekam di lapas Pondok Bambu untuk menjalani vonis hukuman 20 tahun penjara.